Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qabla dzalika karam wal muhtaramat ra'isul muassasah hadhihi madrasah Ustaz Faidi As-Sarjana wa a'dha'ihi wal muhtaramah al-Ustazah Raisah hadhihi madrasah Ustazah Nurjanti As-Sarjana wa kadzalika asatidz wa asatidzah al-hadirin wal hadirat rahimakumullah al-ahibba. Hada al-yawm insyaallah sanastafidu al-barnamij yakni SOP, forum silaturahmi orang tua dan guru. Ya, qabla syukran kathiran li hudurikum bi hadhihi al-barnamij yang nahnu nastati an nuqabil baini wa bainakum al-misal mu'alaj fi mas'alah at-talamis wal madaris fi majal at-ta'limiyah. Al-fahim jami'an. Ayo, apabila dulu saat di lughah al-Indonesia. Baik, hari ini saya selaku MC untuk menuntut acara ini sampai akhir. Baik, untuk acara pertama yaitu pembukaan. Setelah itu yang kedua tilawah membacakan surat Al-Quran dan juga sambutan. Yang keempat doa dan yang terakhir sekaligus penutup. Baik, sebelum kita memulai acara pagi hari ini untuk mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan membaca Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah. Baik, lalu setelah ini kita memasuki acara selanjutnya yaitu tilawatul Quran. Ini langsung akan dibacakan oleh Ustazah Siti Aminah waktu dari Kementerian Sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menonton dan saya mengucapkan berbahagia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SMP Assalam, sekaligus penyampaian informasi penting terkait kebijakan sekolah. Waktu dan tempat kita sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Yang Allah hormati Ketua Komite Pesantren Assalam beserta para pengurus, yang Allah hormati Bapak Ibu Wali Murid Pesantren Assalam, yang Allah hormati rekan-rekan teman-teman para ustadz dan ustadzah Pesantren Assalam Bayar. Tidak bosan-bosannya kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus hari ini kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama ya tidak melaksanakan SOP terhalang oleh pandemi. Tapi alhamdulillah Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Pandemi sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang dan mudah-mudahan hilang sama sekali ya di atas muka bumi di seluruh dunia ya. Dan Islam. Kedua kalinya salawat dan salam kita hadirkan ke hari bahagia Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat kerabat beliau dan umatnya yang istiqomah di jalan Allah hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu, para wali murid, untuk saat ini kondisi SOP kita seperti ini. Maksudnya tempatnya kita sehat ya, Bapak Ibu, karena mulai semester 2 anak-anak yang awalnya kita gabung, yang awalnya kita pisah di bulan awalnya, kemudian kita gabung ya, seperti kelas normal pada umumnya. Itu kami lakukan karena beberapa pertimbangan. Yang pertama pertimbangan guru. Kalau kita 5 kelas, jam mengajar itu akan lebih banyak dan agak susah untuk membuat jadwal pelajarannya. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, sementara musola kita belum jadi kita tidak ada tempat untuk ibadah ya. Karena kita sudah memutuskan untuk sekolah sampai sore atau full day, otomatis beberapa kewajiban sholat terutama itu dilaksanakan di sekolah, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Akhirnya itu yang menjadi pertimbangan kami untuk menggabungkan kelas kembali. Dan alhamdulillah ya anak-anak lebih antusias, lebih semangat ya. Kalau dulu hanya teman-teman awalnya saja atau teman-teman ibuannya saja, tapi sekarang sudah bergabung, menjadi lebih ramai lah kelasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mungkin di awal tadi ya MC-nya di awal membuka acara itu pakai bahasa Arab. Jangan khawatir Bapak Ibu, mulut juga nggak ngerti apa yang sudah disampaikan. Contoh itu nyebut-nyebut nama. Gini, hari ini ada beberapa yang kami dari sekolah ingin sampaikan.
sampaikan dan juga nanti dari pengurus komite ya terkait beberapa kegiatan komite. Yang pertama, Bapak Ibu, Ulun ingin menyampaikan kegiatan ekstrakurikuler. Selama pandemi atau selama kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, itu semua ekskul ditiadakan karena aturan pemerintah memang seperti itu. Kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ekstrakurikuler yang mengumpulkan banyak orang. Nah, insya Allah pada semester ini kita akan mulai mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Karena di dalam SKB beliau baru itu sudah diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tentunya itu menjadi berita gembira buat kita semua gitu Bapak Ibu. Karena selama pandemi anak-anak vakum dalam semua kegiatan. Dan kita sepakat, saya yakin kita sepakat terjadi banyak penurunan ya, terutama dari sisi kognitif, kemudian dari sikap, dari sisi keterampilan. Ada yang naik, tapi naiknya mungkin dari volume dia menonton video atau waktu dia memegang HP itu tentunya lebih banyak. Dan mudah-mudahan selama PJJ kemarin Bapak Ibu terus memantau, terus mengontrol anak-anak memegang gadgetnya ya. Yang pertama Bapak Ibu yang akan kita laksanakan adalah ekskul pramuka. Karena ini ekskul wajib, ya, wajib di semua jenjang pendidikan. Ya. Yang pertama kita akan mengadakan ekskul pramuka. Kemudian yang kedua adalah futsal. Mungkin ini penggemarnya nanti banyak dari anak-anak kita yang ibuan. Ada yang kedua adalah futsal. Nah kemudian yang ketiga Bapak Ibu ada ekskul panahan. Ekskul panahan ini mungkin tambahan informasi buat yang kelas 7 itu sudah kami laksanakan dari awal SMPJ ini berdiri. Berjalan selama sebelum pandemi, alhamdulillah berjalan lancar karena kita ada seorang pelatih yang memang expert di bidangnya. Tetapi kemudian menjelang pandemi kemarin beliau itu ditarik oleh pemerintah daerah untuk menjadi aktif, dan tempat latihannya itu tidak di sini, tempat latihannya di Tanah Bumbu di Batu Licin. Jadi beliau berada di sana. Yang akhirnya kita tidak punya pelatih lagi. Itu yang pertama kendalanya kemarin. Nah kemudian kenapa ini kami kemudian dapat masukan dari guru olahraganya kalau panahan itu tidak hanya sekedar ekskul dan hanya mengisi kegiatan ekskul, itu anak-anak itu perlu memiliki yang ikut nanti yang ikut panah nanti itu mereka perlu memiliki panah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Nafuri, orang tua dari Ananda Iman Hasan Ibrahim Akil, kelas 9. Mohon izin saya bertanya Bu terkait apa yang dikatakan oleh Pak Ganti dan memberi sedikit masukannya. Yang pertama masukan dulu. Kebetulan anak Akil kan sudah di kelas 9 dan akan melanjutkan ke jenjang SMA yang akan dia inginkan. Mungkin saya memberi masukan kepada sekolah ketika ketika mau memasukkan Akil ke sekolahnya itu betapa banyak diminta mengupload prestasi-prestasi yang pernah dia capai ketika dia di SMP gitu. Nah, saya berharap mudah-mudahan SMP IT Al-Salam bisa memfasilitasi kemampuan prestasi anak-anak kita. Itu sangat berharap. Jadi wajar mungkin kalau misalnya Bu Yanti menginginkan memberi arahan kepada kita, memberi pertimbangan kepada kita, misalnya kalau memang anak kita ingin berprestasi di mana hari,
maka modali dia bahasanya lah. Tapi karena kenapa? Karena ternyata ketika anak udah masuk SMA ya ajaran itu banyak diminta, kamu punya prestasi apa? Gitu. Bahkan itu sampai kalau Ijen itu Pak Amin ya yang ikut pesertaan online kemarin itu diminta dalam hal tingkat nasional, tingkat olimpiade itu berat, itu olimpiade gitu. Sekapasitas kita itu mungkin anak-anak belum berkesempatan untuk itu. Tapi maksud ulun, saya sangat sekolah memfasilitasi anak-anak kita untuk berprestasi di jalur apapun. Tadi dengar Ustadz ya, pakai bahasa Arab itu bisa jadi masukan untuk pidato. Jadi nanti kalau ada lomba pidato itu anak-anak siapapun bisa di situ. Di mana ada lomba pidato ikutin itu anak-anak. Mungkin tidak berhasil 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan bisa di 7 kali baru sukses atau tidak. Tapi itu akan menunjukkan pengalaman yang sangat luar biasa bagi anak-anak. Jadi saya sampai, aduh saya kenapa ya nggak saya dorong ikut robotik. Itu loh saya nyesel. Dulu waktu Ustaz Syakib ngomong, bu, aku mau diikutin robotik. Nah kayaknya enggak, dia nggak suka. Itu saya yang bilang, padahal anaknya belum tentu. Dan ketika mau dapat SMA, mungkin kalau di sini rata-rata ada yang mau masuk IC ya, mau masuk SMA baru atau dimanapun, ternyata prestasi sangat diperhitungkan. Jadi kalau misalnya mau panahan, maka kalau kita harus maksimal mengusahakan anak-anak kita itu untuk dia berprestasi di ekskul itu. Nanti mohon masukan, Ustaz bisa bahasa Arab, bisa ngomong kayak gitu, mungkin bisa adakan kegiatan yang bisa mengasah kemampuan bahasa anak kita untuk mengikuti lomba pidato gitu. Ini udah itu sesuatu banget gitu ya. Hasil insya Allah kita tidak memaksa sebegitunya, tapi kesempatan pada guru mendampingi anak-anak kita untuk bisa mengikuti lomba itu saya sangat menghargai gitu. Jadi kebetulan anak-anak ini sudah mulai mendaftar ya. Dan kemudian yang menjadi bahan pertimbangan itu dalam prestasi itu adalah urusan OSIS. Itu serius saya kaget ketika Ananda mau mendaftar di suatu sekolah. Itu orang tua bahwa urusan OSIS itu menjadi bahan pertimbangan prestasi. Jadi mungkin kalau anak-anak kita, kayak anak saya sendiri misalnya, Mami aku nggak mau masuk OSIS. Kenapa? Males mikir. Anak-anak kita sekarang gitu, aku males mikir, ngapain mikirin teman-teman. Padahal saya tahu dia tuh belum bisa untuk banyak latihan dulu. Tapi ternyata itu sebuah nilai yang sangat luar biasa. Karena untuk urusan OSIS, mungkin jadi kita di rumah itu harus support anak-anak kita. Ayo nak kamu tidak hanya masalah teknis gitu, kamu harus ambil di organisasi. Dan saya sangat mengharapkan sekolah memfasilitasi itu. Jadi untuk anak-anak, sebenarnya anak orang itu pada banyak hobi panahan. Tapi kalau misalnya memang memfasilitasi untuk senantiasa berprestasi ya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa kembali memikirkan dengan menyisihkan. Tapi yang jadi pertanyaan itu adalah pelaksanaan 1 kali dalam 2 minggu ya. 1 kali kan? 1 kali dalam 1 minggu. Per 2 minggu saya usul. Gimana kalau misalnya setiap minggu itu ada, tapi dibedakan hari. Mungkin kan nggak ya? Dan ini masukan. Jadi kalau misalnya tetap 1 kali dalam 1 pekan, tapi ini hari yang berbeda. Jadi kalau misalnya dalam ekskul pulsa itu pasti kayaknya tempatnya di lapangan pulsa gitu. Terus ekskul panahan itu berbeda, jadi tempatnya harinya yang berbeda dengan ekskul yang lain gitu. Atau misalnya makanya tadi, ayo kita fasilitasi anak-anak kita untuk berprestasi selain di akademi sekolah gitu. Karena sangat penting ketika dia menjenjang ke sekolah yang berikutnya. Jadi kalau masuk dulu itu yang pertama, lalu yang kedua tadi, kalau misalnya terkait pelaksanaan 1 kali dalam 2 minggu, saya usul 1 kali dalam 1 minggu, tapi dalam hari yang berbeda. Kira-kira itu yang saya sampaikan terkait ekskul ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasis, orang tua dari Muhammad Dafi Ramadan, kelas 8. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, di semester 2 ini
akan diadakan kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya kegiatan pramuka, kemudian futsal dan panahan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah 3 kegiatan ekstrakurikuler ini wajib diikuti semua atau pilihan? Nah, kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi, minta pendapat kepada kami, jika memang diadakan kegiatan olahraga panahan, apakah bersedia untuk menyediakan alatnya untuk anak kita masing-masing? Jika memang ini menjadi pilihan anak, tentu saja kita selaku orang tua akan mengingatkan dan mendukung. Jadi kami sependapat saja. Cuman yang ingin saya tanyakan tadi, apakah ini pilihan atau wajib diikuti semua? Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun orang tua dari Abu Hamid Ar-Rasyidi, dari apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, dari 3 ekstrakurikuler tadi itu sangat menunjang untuk kemajuan anak dari segi keterampilannya, kemudian dari segi fokusnya juga ada di sana. Dari pramuka yang belum tanyakan, apakah nanti dalam kepramukaan itu ada kerjasama atau kemah gitu ada gitu ya. Nah, terus untuk peralatan kemah itu apakah nanti disediakan sekolah atau anak-anak itu membeli dengan berkelompok? Kemudian untuk kegiatan futsal, ya tentu dari pertanyaan itu. Nah, sekarang untuk panahan, panahan ini sebenarnya bagusnya di mana? Kalau dari segi titik fokus itu luar biasa untuk melatih fokus anaknya. Artinya memusatkan pikiran, kemudian dengan kekuatan yang ada, itu sebenarnya maknanya luar biasa sekali. Ini kebetulan tadi apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi mengenai panahan ini, saya masih belum pernah megang itu panahan, tetapi itu membuat daya tarik yang luar biasa karena kita fokusnya itu untuk memusatkan melatih pola pikir itu luar biasa. Yang belum tanyakan untuk panahan ini, tadi belum ada dikasih gambaran ya, gambar bagaimana bentuk panahannya. Kalau melihat di internet itu kan berbagai macam olah panahan kan, dari sebenarnya yang biasa, kayu biasa, apa yang terkait sebagainya. Nah, kemudian ini harganya ini kita nggak tahu kan, bervariasi ya, ada yang ratusan, ada yang jutaan. Kemudian panahan ini kita belinya di mana gitu. Kemudian apakah pesan di luar provinsi? Itu yang kami belum tahu. Belum tahu masalah itu. Karena belum pernah yang megang kami panahan dulu. Kemudian dari beberapa saran yang lain tadi ada saran berupa pidato. Kalau bisa saran aja ini, itu tambah aja adanya muhadharah muhadharah, karena ini juga merupakan pelatihan untuk menampilkan percaya dirinya. Karena kedepannya kalau muhadharah itu ada, suatu saat anak-anak kita ini dia bisa nanti apakah
dia bisa berkhutbah di sekitar kita, ya kan? Atau dari kembali dan sebagainya, itu luar biasa. Kalau yang di aliyah kemungkinan ada ya, kalau di aliyah muhadharah ada ya, tapi kalau di sanawiyah mungkin tidak. Nah, bagusnya itu jadi bisa ditambah kegiatan muhadharah. Itu aja dari dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang wajib itu pramuka saja, Pak. Yang wajib itu pramuka. Itu pun yang wajibnya untuk kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 9 itu sudah tidak diwajibkan untuk kelas 9. Karena dia fokus untuk penilaian akhir semester nanti dan mungkin persiapan yang berikutnya. Untuk yang lain, yang panahan, kemudian futsal, mohon maaf ada satu tadi yang belum sebut, yaitu robotik. Itu robotik belum sebut tadi. Jadi insya Allah ada panahan, futsal, robotik dan pramuka. Ada 4 sebelumnya. Yang wajib hanya pramuka, yang panahan, futsal dan robotik itu pilih salah satu saja, Pak. Tetapi kami mengharapkan mereka harus memilih. Bukannya aku gak mau ikut eskul semuanya. Mereka harus memilih selain pramuka. Kalau pramuka kan wajib untuk kelas 9 dan kelas 8. Dia juga punya prestasi tingkat nasional, alhamdulillah. Dan itu menjadi modal besar buat SMP Jasalam untuk membimbing, mengarahkan anak-anak kita ke depan, terutama di bidang beliau, ya, di bidang bahasa Arab. Dan beliau juga expert di penulisan karya ilmiah. Beliau yang itu tadi, beliau dapat prestasi nasional di bidang karya ilmiah. Pembiasaan bahasa, cuman masukan dari beliau, memang kita perlu dulu observasi Bapak Ibu terkait berbahasa ini. Tahun 2019 sebelum pandemi itu kita ikut lomba robotik. Kita mengirim 2 orang siswa kita, alhamdulillah juara 1. Baru pertama ikut langsung juara 1 tingkat kabupaten. Dapat hadiahnya, dapat robotik, dapat robot. Berdasarkan robot itu harga 3 juta dan siswanya juga dapat duit juga 3 juta. Ya, jadi dibagi masing-masing 1.500.000. Dan kemarin alhamdulillah pemerintah daerah mengadakan kegiatan BIMTEK robotik, tapi ini BIMTEK bukan lomba. BIMTEK setelah sampai di sana ternyata yang diberi robot oleh pemerintah itu cuma sekolah negeri. Kita sekolah swasta tidak diberi robot, tapi alhamdulillahnya asal sudah punya robot duluan. Sudah punya robot, jadi itu dibawa robotnya kemarin. Alhamdulillah yang mengikuti itu Ananda Fatan dan Ananda Fatih ya. Dan ternyata apresiasi para pelatih terhadap siswa-siswa kita itu cukup. Alhamdulillah kita melihat dari SMPIT ini banyak hanya terutama saya sendiri kebetulan untuk programnya PLT Tanah Laut mungkin dari Bapak sekalian ada juga mungkin anaknya yang itu memang dalam setahun terakhir ketika belajar dari rumah dia memanfaatkan waktu uangnya saya paksa untuk ikut tenis. Ternyata memang dia menyukai olahraga tersebut sehingga beberapa kali kesempatan kemarin sempat ikut juga pertandingan di Kota Banjarmasin dan di pertandingan di kabupaten sendiri. Untuk tingkat nasional memang belum ada. Memang kita ini sekedar masukan aja ya. Mungkin di tenis itu ketika dia masuk memang ada cohortnya. Ada anak-anak seusia yang umurnya masih 13 tahun itu udah peringkat nasional. Dia orang-orang, jadi itu yang menggerakkan semua kawan-kawannya untuk ikut berprestasi. Tapi memang bukan di SMP Salam ya, dia di SMP 1, dia itu udah peringkat nasional. Nah memang dengan adanya orang-orang berprestasi seperti itu mungkin bisa menggerakkan, terutama dari panahan tadi pernah juga yang kita lakukan. Hal-hal seperti ini mungkin bisa ditampilkan di dalam memorabilia atau majalah dinding. Jadi dia
waktu dia sudah kuat, dia terus masih ada. Nah, mungkin prestasi-prestasi seperti itu secara tidak langsung itu menjadi sejarah dan sendiri bagi SMPT. Nah, kemudian kalau ini jelas kita mendukung, kalau saya katakan saya paling gerah dari anak itu dengan materi, paling tidak suka. Karena program-program untuk menghancurkan otak anak dalam HP itu terjadi secara tidak sudah sadari, itu terjadi. Coba kasih dia HP, jangan ditegur, 1 hari penuh gak bakalan dia lepas. Terjadi dan itu berbahaya. Jadi alangkah lebih baiknya kita lebih fokus kepada bahwa kegiatan fisik itu lebih utama, karena motorik, sensorik dan segala macam otaknya. Saya adalah anak yang dibesarkan oleh alam, terus terang, karena saya sendiri bergerak dari orang tua yang berbasis tentara. Waktu kecil saya kesana kemari berjalan dan lain-lainnya, ikut kegiatan apapun saya ikuti, dan saya tidak terlalu kenal dengan teknologi, karena buat saya teknologi itu hanya alat bantu, jadi jangan jadi sampai alat utama. Nah, mengenai robotik tadi setuju, diperkenalkan dengan robotik, mungkin nanti akan saya ikutkan di robotik atau terserah dia, panah atau yang lainnya. Cuma yang jelas itu program ini harus dipertahankan. Kalau belum bisa tadi usulan tadi ditambah waktunya jika memang memungkinkan. Karena memang anak-anak itu harus dicapaikan saat ini. Jadi ketika dia sampai di rumah khusus istirahat aja. Jadi nggak megangin HP lagi. Maksud kita dicapain aja di sekolah udah. 1 minggu kita capain lagi. Memang saatnya dia capek sekarang itu. Karena untuk masa depan dia juga. Saya selalu tekankan kepada anak-anak. Ketika orang tua berada di posisi ini sekarang adalah kesuksesan orang tua kami. Kesuksesan Anda adalah kesuksesan kami. Nah, jadi Anda adalah tanggung jawab kami. Itu yang selalu saya komunikasikan dengan anak-anak saya. Jadi kalau kamu mau sukses, ikutilah apa yang disarankan oleh orang tua. Karena menurut saya anak ini sukses, berarti saya yang sukses. Kalau dia tidak sukses, berarti saya gagal. Karena orang tua saya telah sukses mensukseskan saya. Begitu. Nah, kemudian untuk bahasa Arab itu hanya tunggal lagi, kayaknya Arab Day ya, atau hari berbahasa Arab, hari berbahasa Inggris, karena memang ketika pidato itu terkonsep, tetapi ketika kita berkomunikasi secara umum itu pasti akan menjadi sebuah kebiasaan. Anak yang lahir di Inggris umur 2 tahun 3 tahun nggak bisa bahasa Inggris, karena dia berbahasa Inggris. Anak di Prancis dia bisa berbahasa Prancis karena dia bisa berbahasa Prancis. Jadi tolong ukurnya adalah bukan ketika dia bisa past tense, future tense atau segala macam bentuk dari bahasa Inggris itu, tapi tolong ukurnya adalah ketika dia berkomunikasi dengan orang asing itu tersampaikan. Mungkin seperti itu aja targetnya, karena memang pelajaran adalah pelajaran sudah digariskan dan itu akan menghasilkan angka-angka nanti buat mereka. Angka-angka buat mereka, ya nilai rapor, nilai lain. Cuma nilai dia dalam berbahasa Inggris dengan lancar, mungkin ketika dia berbahasa Inggris lancar, waktu mengerjakan pasta hidupnya dia bisa salah-salah. Tapi ketika dia berkomunikasi, itu tidak dipakai. Nah, ini begitu menurut saya, itu jangan ditunda lagi. Jangan ditunda lagi, karena saya dulu juga begitu, karena kami punya English Day dulu, jadi memang kagok dapat punishment memang. Ketika kita berbicara bahasa Indonesia kita kena punishment. Itu oke aja, tidak masalah buat saya. Karena ketika anak-anak tidak pernah mendapatkan hukuman, dia akan merasa biasa. Nah, ketika hukuman itu berbentuk fisik yang berlebihan, mungkin itu yang kadarnya dijaga. Sehingga ketika dia memang berbuat salah, dia mengakui kesalahan itu dan punishmentnya pun jangan terlalu berlebihan. Gitu. Karena saya pun dididik dari sekolah kedinasan, jadi itu tidak masalah buat kami. Karena ketika itu terjadi, ya memang kesalahan dia harus tanggung jawab. Sama seperti halnya ketika kita sudah dikasih arah harus belok kanan, terus kita belok kiri, ketika hujan dan akhirnya memacetkan orang lain, itu kan akhirnya menyusahkan orang lain yang mau ngantar anaknya sekolah. Kita enak aja mau ringkas, belok kiri aja udah, nggak usah belok kanan jauh, BBM mahal. Tapi ketika kita mengambil keputusan ini, kita menyusahkan orang lain sebanyak berapa orang. Nah itulah, maksud saya seperti itu, dididik anak kita itu, jadi dia ngerti bahwa dia itu berada pada posisi dia sudah bisa berbuat, dia harus bertanggung jawab. Nah begitu. Jadi yang mengenai ketika berbahasa sangat setuju, ada hari berbahasa Arab, bahasa Inggris sangat setuju, bila perlu berbahasa Cina, supaya jangan sampai kita dibodohi oleh orang Cina. Nah itu aja. Nah, oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barangkali kan menjawab apa, salahkah, benarkah gitu kan. Tentunya benar itu bermula dari salah. Mungkin nanti bisa disusun Ustaz Ridho apa mufrodat yang umum saja atau sangat sederhana ya, apa kabar atau mungkin selamat pagi, selamat siang, mungkin ya itu bisa disusun mungkin. Nah, insya Allah ya dengan dukungan Bapak Ibu ya kami tambah semangat ya dengan dukungan dari Bapak Ibu terkait program-program yang sudah kami. Kemudian yang kedua, Ulun ingin menyampaikan terkait ini di Bapak Ibu. Ada namanya di kurikulum yang sekarang itu Bapak Ibu ada namanya AKM. Ya. Kalau yang guru insya Allah tahu. AKM ini asesmen ketuntasan minimal Bapak Ibu. Ini adalah sebagai pengganti ujian nasional. Mulai tahun kemarinnya itu sudah tidak ada ujian nasional. Nah diganti dengan AKM ini. Tetapi bedanya dengan ujian nasional, AKM ini dilaksanakan kalau di SMP itu di kelas 8. Kalau ujian nasional dilaksanakannya kan di kelas 9 untuk SMP, di kelas 6 untuk SD. Sekarang untuk AKM ini dilaksanakannya di kelas 8 untuk SMP. Makanya kemarin dan semester 1 yang kelas 8 sekarang itu sudah AKM. Nah, dan ini AKM ini kemudian bedanya dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional nilainya individu. Si A dapatnya ini, mata pelajaran ini, si ini dapatnya. Kalau AKM ini nilainya sekolah. Rata-rata sekolah nanti yang didapat. Dan itu yang ikut AKM itu bisa tidak semuanya. Tidak semuanya ikut, tergantung nanti pemerintah mengeluarkan nama-namanya melalui Dapodik. Kemarin karena anak kita sedikit, semuanya ikut. Kalau anak-anak kita banyak, mungkin tidak semuanya ikut. Karena nanti yang diambil nilainya bukan nilai individu, tapi nilai rata-rata sekolah. Jadi ini mungkin informasi buat yang kelas 7 ya. Yang kelas 7 sekarang, di tahun depan semester 1 itu sudah mengikuti namanya AKM. Dan AKM ini tidak per mata pelajaran. Kalau ujian nasional kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika. Kalau untuk AKM ini dia hanya 4 aspek yang dinilai. Jadi tidak bisa dibilang mata pelajaran. Ada literasi, numerasi, karakter dan pengenalan lingkungan. Itu saja yang dinilai. Dan nanti soalnya itu tidak ABCD, tidak pilihan ganda. Walaupun nanti ada beberapa isian, ada isi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kemarin kami alhamdulillah guru-guru beberapa mata pelajaran itu diundang oleh pemerintah daerah apa namanya Dinas Pendidikan untuk mengikuti BIMTEK penulisan soal AKM. Mulai kemarin itu kami sudah aplikasikan untuk guru-guru yang sudah ikut BIMTEK. Untuk guru yang belum ikut BIMTEK, soalnya biasa saja. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke anak-anak atau mungkin anak-anak sudah cerita ya, kok soal bahasa Indonesia itu beda ya dengan soal-soal yang sebelumnya. Karena kami sudah menggunakan soal-soal AKM. Jadi Bapak Ibu seperti itu informasinya terkait masalah penilaian. Nah, kemudian masih terkait penilaian Bapak Ibu, penilaian mata pelajaran. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua, ketika kami mengadakan evaluasi terhadap siswa-siswa kita dalam proses pembelajarannya, itu yang kita nilai itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yang kita nilai adalah pengetahuannya, yang kita sebut kognitif. Kemudian yang kita nilai ada sikapnya, kita bahasa afektifnya. Kemudian yang ketiga yang kita nilai adalah keterampilannya atau psikomotornya. Nah itu yang kita nilai. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang anak-anak kita tuh ada yang tinggi di kognitif atau di pengetahuannya. Terus secara teori dia tinggi nilainya, disuruh menyebutkan ini dia bisa, menjelaskan ini dia bisa, tetapi kadang di sikapnya mungkin yang kurang. Termasuk sikap itu begini Bapak Ibu. Misalnya ketika menjelaskan, gurunya menjelaskan di depan, dia sibuk ngobrol dengan temannya, atau dia sibuk dengan dirinya sendiri, menggerakkan apa. Itu
dari sisi sikap itu nilainya berkurang. Kemudian bisa juga misalnya dalam dia mengumpulkan tugas, kedisiplinnya dalam mengumpulkan tugas. Misalnya gurunya bilang tugas ini dikumpul minggu depan ya. Ternyata ketika minggu depan dia tidak mengumpulkan, itu sikap tanggung jawabnya berkurang, menunda-nunda pekerjaan. Nah itu seperti itu nih Bapak Ibu. Nah jadi penilaian kami final atau yang bisa Bapak Ibu lihat kan di rapor. Nah di situ ada nilai A, B, C, D atau ada juga angka-angkanya. Ya. Nilai anak saya kok, karena kami kan biasanya memberikan nilainya ya Bu ketika selesai ulangan. Kami bagikan dan minta dikembalikan ke orang tua. Mungkin ada orang tua yang mungkin sempat memfoto kemudian nanti mengakumulasi nilai. Kok nanti keluarnya kok nilainya rendah gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan anak. Mungkin itu bisa jadi Bapak Ibu di sikapnya tadi. Dan penilaian ini sama semua mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi yang menilai masalah sikap itu tidak hanya guru PAI atau tidak hanya guru BPI, tidak hanya guru bahasa Arab, tapi semua mata pelajaran itu penilaiannya sama. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, kok matematika sikapnya dinilai bukankah hanya apa enggak boleh nilai kognitifnya saja atau pengetahuan saja? Tidak bisa seperti itu. Karena aku yakin Bapak Ibu tidak merasa bangga ketika nilainya tinggi tapi mungkin adabnya kurang, ya kan? Kita ingin teori dan sikap itu sama sama nampaknya itu sama. Mungkin seperti kita kalau kita bahasa syariat ya, ilmu dan iman itu seiring sejalan. Semakin tebal iman seseorang, insya Allah akhlaknya akan semakin baik. Baiknya akhlak seseorang tentunya dari iman yang baik. Nah, itu kalau kita bahasakan syariat. Kalau bahasa kita dalam pendidikan, ya tadi kognitif, afektifnya, kemudian keterampilannya itu harus sama. Kognitifnya baik, kemudian sikapnya juga baik, keterampilannya juga baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi penilaian 3 item ini atau 3 aspek ini dilakukan di semua mata pelajaran, tidak hanya di pelajaran-pelajaran tertentu saja. Itu seperti itu Bapak Ibu terkait penilaian yang kami lakukan, dan itu semuanya rata di seluruh sekolah karena itu masuk dalam kurikulum. Selanjutnya saya pikir kalau menyampaikan terkait kegiatan-kegiatan selama semester 1, semester 2, tidak lama lagi insya Allah kita akan mengadakan munakosa tanggal 7 Februari insya Allah diadakan munakosa, yaitu penilaian untuk pembelajaran Al-Quran. Seminggu setelahnya kita akan mengadakan imtihannya atau wisudanya. Dapat informasi hanya 15 yang bisa bermunakosa tahun ini. Insya Allah tempat pelaksanaannya nanti di sekolah saja. Kita tidak mengadakan di luar sekolah. Kemudian ada family gathering, insya Allah Bapak Ibu di semester ini. Kemudian ada iftar jama'i atau buka puasa bersama untuk puasa sunnah, untuk puasa sunnahnya. Kemudian ada bakso nanti menjelang Ramadan. Kemudian ada PTS, DAS seperti biasanya. Untuk jelasnya nanti Bapak Ibu bisa melihat di kalender pendidikan yang nantinya akan kami bagikan. Itu terkait kegiatan di semester 2. Kemudian ini Bapak Ibu, memasuki tahun 2022 ini ternyata pemerintah memunculkan kurikulum baru lagi. Kemarin kurikulum apa Bapak Ibu? Tidak tahu ya. Kemarin kita menggunakan kurikulum K13 atau kurikulum 13. Sekarang kurikulum 13 itu tidak berlaku lagi. Kurikulum 13 itu sudah memusingkan ya Bapak Ibu. Sekarang ada kurikulum baru lagi namanya kurikulum
operasional satuan pendidikan. Itu kurikulum baru, ya. Dan kami sendiri belum dapat pelatihannya ya karena baru, tetapi alhamdulillah kemarin ya terima kasih sekali kepada yayasan yang sudah membekali kami terkait dengan kurikulum baru ini. Ya. Di tanggal 8/9 kemarin kami dilatih diberikan kesempatan oleh yayasan dilatih salah satu model pembelajaran namanya project based learning. Nanti anak-anak pembelajarannya ada sifatnya project. Okay? Nah, project itu tentunya tidak sekali pembelajaran langsung selesai. Dia memerlukan tahap-tahapan dan tentunya waktu yang lebih daripada yang biasanya. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang ingin ulun sampaikan terkait masalah PPDB, penerimaan peserta didik baru. Insya Allah di awal Februari kita akan mulai membuka untuk penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2022-2023 untuk umum. Untuk yang internalnya, yang di SD di Asalam, insya Allah akan kami buka mulai pekan depan untuk internalnya, untuk ekstranya di awal Februari. Jadi mohon bantuan kepada Bapak Ibu kalau memang ada keluarga, teman yang punya anak usia SMP, ya, bisa diarahkan untuk mendaftar ke SMP Asalam. Kemudian juga nanti kami akan membuat beberapa flyer bentuk gambar maupun video yang kita share nanti di grup kelas maupun di grup FSUG. Jadi dimohon juga kepada Bapak Ibu untuk meneruskannya. Ya, bisa Bapak Ibu pasang di status WA, di status story IG maupun di story Facebook. Jadi, seperti itu Bapak Ibu, nanti setiap minggu insya Allah akan kami siapkan video maupun gambar. Dan tentunya kami ambil dari kegiatan anak-anak setiap harinya. Apakah itu melalui kegiatan pembelajaran di kelas maupun pembiasan-pembiasan adat Islami, ya. Di pagi, ya, kegiatan majelis pagi ada anak surat, ada sholat duha, kemudian ada kegiatan literasi. Nanti gambar-gambar itu kami ambil dari sana. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan di kegiatan FSUG dalam sambutan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Muriati selaku Kepala Sekolah SMP Asalam, rekan-rekan komite, Bapak Ibu Wali murid siswa SMP Asalam, Ustaz dan Ustazahnya selaku pengajarnya, yang kami terima kasih. Di sini kami selaku komite Asalam yang baru, Bapak Ibu mungkin masih banyak belajar dan mungkin kesempatan selaku dari Bapak Ibu siswa. Ada beberapa, langsung aja ini, mengingat waktunya sudah siang, ada beberapa masukan kami dari teman-teman komite semalam menyikapi tentang fungsi kita komite selaku istilahnya mitra sekolah SMP Asalam. Kalau yang tadi harus bisa dimulai istilahnya itu masih istilahnya keinginan kita, apa istilahnya keinginan kita kepada SMP Asalam. Nah, sekarang itu gilirannya itu apa yang kita berikan kepada SMP Asalam. Nah, apa yang kita berikan ini bisa masukan, bisa memberikan sebagai sudah tadi. Nah, melihat kondisi sekolahan kita ini, mungkin kami dengan rekan-rekan komite semalam ada beberapa istilahnya prioritas kegiatan mungkin yang bisa kita sama-sama ini untuk menunjang kelancaran belajar anak-anak kita di sekolahan ini. Mungkin yang pertama yang kita lihat salah satunya adalah musola, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua mungkin bisa kita lihat di bawah mungkin lapangan upacara kita. Kasihan anak-anak kita kalau
kondisinya hujan mungkin becek Bapak Ibu sekalian. Kemudian jalan masuk ke sekolah kita. Kemudian ada lagi sebenarnya itu menjadi masalah reward dan punishment untuk anak-anak kita. Jadi istilahnya penilaian terhadap anak-anak kita yang sekolah di sini itu kalau dirapat mungkin sudah kita lihat semuanya prestasi mereka bisa menjadi lulus apa prestasi yang lain. Nah, kita mungkin ada sedikit masukan sekolah sebenarnya istilahnya meminta agar istilahnya setiap istilahnya tindakan anak-anak kita di sekolah ini istilahnya yang istilahnya menangkap kawan atau dengan tindakan istilahnya membersihkan sekolah dan istilahnya itu dianggap suatu ribet gimana. Nah, menyikapi itu Bapak Ibu sekalian, perlu di sini istilahnya ini sesinya lebih ke santai Bapak Ibu lah. Istilahnya perlu menyampaikan di sini, kita cukup menyempatkan bersama ini. Kira-kira untuk masalah yang prioritas pertama tentang musola Bapak Ibu sekalian, itu bagusnya seperti apa? Kalau selama ini kan mungkin kita melihat saja istilahnya sekolah sudah misalnya membuka komunikasi kuliah bagi siapa saja istilahnya mau menyumbang silakan. Cuma istilahnya mungkin kalau di situ mungkin kami melihat semuanya seperti di SD kita lebih enak kayaknya di SD. Jadi istilahnya waktu terpening silakan. Kemudian lewat siswa istilahnya kami mau sholat bagaimana kalau kita istilahnya sebelum pelajaran itu kita awali dengan sedekah. Jadi nilainya itu tidak bisa kita tentukan Bapak Ibu sekalian. Kita ada kotak, jadi keras silakan aja membantu sedekah berapakah misalnya setiap sesuai menjuluki ke kotak itu seikhlasnya aja. Diharapkan dari kegiatan ini istilahnya ada istilahnya pemasukan dana yang lebih cepat dan untuk penyelesaian masalah kita. Kemudian ini prioritas yang pertama dulu Bapak Ibu istilahnya kalau masalah ini kayaknya untuk sekolah kita mendesak mengingat ruangan ini mungkin bisa dipakai untuk kegiatan belajar dan pelajaran yang lain. Kira-kira seperti apa Bapak Ibu sekalian mau masukannya untuk masalah musola? Gimana Bapak Ibu? Kalau saya sih setuju aja Pak. Kalau bisa tiap hari Jumat itu anak-anak. Menurut saya untuk membantu pembangunan musola ini, kalau bisa setiap hari Jumat itu kita adakan sedekah setiap hari Jumat. Itu membiasakan anak-anak untuk bersedekah. Itu aja dari saya. Mungkin ada masukan dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ulun usulnya sedekah pagi setiap hari. Jadi kalau misalnya mau 5.000, 10.000, 20.000 tapi setiap hari. Ada memang sebenarnya anjuran sedekah itu juga bagus lah. Apalagi ibu tadi sebenarnya hari Jumat itu hari Abdul benar ya Bu. Sedekah jadi kalau hari biasa 20.000, hari Jumat wajib 50. Jadi kalau ulun usul pribadi setiap hari itu anak-anak sedekah pagi untuk musola. Itu kalau ulun karena menukar baju jam awal 250.000. Ya Allah kita nih, jadi masa menyisihkan 10.000, 50.000 itu tidak bisa. Jadi kalau usul ulun setiap hari, tapi mohon dari kawan-kawan dulu itu ada yang merekamkan setiap hari dan melaporkan di OS banking berapa penerimaannya. Memang idealnya sebenarnya itu dilakukan program untuk musola kita
kemudian berapa perlunya gitu. Kemudian kita tahu, tapi karena kita ada masih terbatas kesibukan kita, susah mengupdate, akhirnya kalau saran ya sedekah setiap hari. Itu juga jadi amal jariah kita seorang kayak kena tahu aja misalnya ibaratnya apalagi untuk anak-anak kita sekolah di sana sholat gitu ya, insya Allah itu bisa menjadi ladang pahala bagi diri kita seorang. Tapi itu bukan orang tua yang sedekah, tapi anak-anak yang sedekah sebagai sarana untuk pelatihan. Kalau saya seperti itu, monggo kawan-kawan yang lain menyampaikan idenya atau bagaimana gitu. Jadi nanti disepakati oleh kita semua selaku orang tua murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita nanti Ibu dan Ibu Riati sebagai kepala sekolah. Sekalian dulu Bapak Ketua Komite dan Komite, Bapak-bapak dan Ibu-ibu wali murid dari daerah dan sesuai dengan permintaan dari Bapak Ketua Komite tadi yang ingin sampaikan bahwa sebenarnya untuk musola ini sudah ada panitianya, Pak. Jadi sebelum pandemi itu kita sudah mulai panitia itu ada 8 orang, kemudian karena pergantian kepala sekolah, jadi kepala sekolah yang dulu masih tetap kita masukkan sebagai media, kita mengganti kepala sekolah yang baru. Kalau tidak salah itu ada 9 orang, Dr. Thailand sebagai ketuanya, kemudian Bapak Anang Ali Abdul sekretaris, Ibu Haja juga bendahara, kemudian Pak Sadiq, saya, Ibu Rifana itu sebagai anggota. Itu sempat tidak ada gerakan ketika pandemi kurang lebih setahun lebih. Kemudian baru kita bergerak lagi, dan alhamdulillah seperti yang sudah kita lihat bersama itu hasilnya. Memang untuk modal awal kemarin yayasan tidak memberikan dana juga, jadi yang kita lihat itu sebenarnya adalah dana dari yayasan dan juga dari orang tua siswa ataupun juga dari para donatur. Ada beberapa yang menyampaikan namanya dan transfer dari rekening panitia, ya. Tapi ada juga yang non-name, ya, tidak ingin disebutkan namanya. Ada juga kadang mengantar pasir, ya, kita terima. Ya. Kemudian beberapa mungkin 1 bulan yang lalu Dr. Heran itu meminta kepada saya untuk mereka apa saja materi yang perlu kita siapkan. Sebenarnya masih banyak Pak ya, seperti pelapor itu kemarin tadi menghubungi yang dari pelapor kita SMP. Itu perkiraan dapatnya upah dan bahannya itu sekitar 18 juta. Kemudian untuk dosennya karena kita pakai aluminium, jadi aluminiumnya bahannya lebih bagus dari ini Pak. Kalau ini hitam ini standar aja ini. Kita minta yang putih itu agak tebal, memang mahal. Itu sekitar 40 juta. Orangnya sama yang pakai ini juga, cuma itu belum kita berikan, itu hanya sebagai bahan kami di panitia untuk bahan rapat lah gitu. Tapi ini belum rapat panitia, saya sudah mencarikan gambarannya lah. Nah nanti insya Allah kalau misalnya di forum ini disepakati
Bapak dan Ibu wali murid, mungkin kalau akan menyumbangkan bisa di nomor rekening yang di panitia itu sudah saya share itu juga oke. Ya, mungkin bisa di situ atau dititipkan ke anak yang disampaikan dengan Dewan Guru. Nanti Dewan Guru yang akan mentransfer ke rekening panitia. Mungkin untuk masalah itu Pak yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak saya Bapak yang memperhatikan soal kita. Karena target kami dari panitia sebelum Ramadan sudah bisa digunakan. Jadi dari target itu mudah-mudahan Ramadan masih mungkin sekitar 1 hari ya, 70 ya. Itu target kami dari panitia. Jadi kalau tadi belajar pangan ada targetnya, itu target kita. Sebagai panitia targetnya sebelum Ramadan itu insya Allah sudah bisa digunakan. Sudah bisa digunakan itu dalam arti mungkin belum sempurna tapi sudah bisa dipakai. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada saran dan masukan dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin perlu selaku komite ini mohon maaf untuk depan jangan mendengar Pak ya, karena selama ini belum ada komunikasi kita istilahnya. Jadi seperti apa masalah musola itu istilahnya berjalan terus berarti banyak nih duitnya ternyata. Akhirnya makanya kami istilahnya lebih mendorong kami selaku wali murid dan sumbangsi kita untuk mempercepat itu Pak. Mengingat yang mengenai Bapak sampaikan tadi memang material-material itu sekarang memang mahal gitu. Karena barang-barangnya ya seperti sama tadi itu dari Cina bahan dasarnya itu seperti ini nggak bisa lagi. Mungkin yang lain Pak silakan Pak masuk apa Pak? Jadi mungkin tadi sebelumnya mungkin ulun sama Pak Eko ini kami adalah satu tim dalam komite ya Pak ya. Dan memang ada berenam ya, kita berenam dalam urusan ini. Pak Eko selaku ketua, ulun adalah bendahara komitenya. Ada Pak Haryono ya Pak selaku sekretaris dan memang izin tidak bisa berhadir karena ada yang sakit dan kesibukan. Jadi kami tandem berdua sama teman-teman yang lain seperti merumuskan komite ini. Jadi mungkin supaya cepat ya eksekusi sampai Pak. Kalau misalnya kita adakan kegiatan sedekah setiap hari, itu kira-kira kawan-kawan sepakat atau keberatan atau mau setiap Jumat saja atau bagaimana? Mohon langsung dieksekusi hari ini kita ada hasil. Mungkin tidak usah dipatok Pak. Angkat aja barangnya, kotaknya, jangan dihitung ya. Kalau dipatokin, kalau kita ada keperluan mendadak, keluarga, karena kan nggak sama, tidak sama. Terus ada juga yang hendak sembunyi-sembunyi, menabung, surat-surat masuk saja masuk akarnya. Kan anak kita ini beda-beda karakteristik. Jadi tidak usah dipatok, silakan yang sembunyi atau silakan aja anak kuliah jadi duit di rumah terserah anak ngapain, yang penting kotak itu disediakan karena hasilnya dilaporkan peruntukannya untuk apa silakan komite nanti yang dibicarakan apakah untuk karena kan amal jariah ini tidak terbatas pada masjid aja, misalnya lapangan apel tadi, lapangan upacara tadi itu selama itu bermanfaat rasanya itu jadi amal jariah ya, kayak cuma mestiano kayak orang PU bangun jalan tuh selama dia ikhlas, insya Allah itu jalan amal jariah. Jadi tidak terpaku kepada masjid. Itu tadi masjid masih banyak filmnya kan. Nah terkait dengan pokok yang mahal ya memang itu harus disikapi. Kalau memang ada kekurangan, kita nanti bisa meminta mengkomunikasikan dengan pihak sekolah. Cuman yang jelas memang ini halaman sekolah kita kayaknya perlu ada sentuhan sehingga jadi
masing-masing, tinggal kontak aja kotak amalnya diisi sudah nanti itu berjalan dengan sendirinya. Kayaknya kayak gitu aja usul pribadi kita. Oke, Pak. Rencana kami semua seperti itu, Pak. Yang penting itu kotak kita sediakan. Gak mesti tiap anak tuh harus hari-hari membawa yang istilahnya ada kelebihan sedikit aja lah gitu. Ini kita nggak maksa setiap anak pulang, silakan aja. Nanti kan hasilnya tiap hari bisa dimonitor di SOP, nanti bisa ditempel di jadi istilahnya ada pemasaran bahwa tiap hari anak kita harus bawa duit ke sekolah, harus seperti itu. Kita kan istilahnya kan ada segi orang, kita ada sahabat yang lepas, ada yang lagi ada keperluan dan sebagainya. Kita istilahnya itu salah satu upaya kita coba, salah satu untuk menggalakkan dana kita. Masalahnya misalnya ibu ada yang aku aja anak bolong hari Jumat aja sekalian atau banyak misalkan aja jual, kalau jual aku mungkin yang lain sudah bisa hari-hari ya kalau jual. Ini istilahnya sifatnya sukarela, ada masalah ada kata bapak tadi istilahnya mau sembunyi-sembunyi, kalau sembunyi-sembunyi bisa transfer ke rekening itu nggak ada yang tahu benar juga. Ini Semarang kami dengan pemerintah istilahnya kan meniru ya kayak di SD, Pak, membiasakan anak-anak untuk bersedekah gitu. Dan istilahnya kalau di SD Sumbalang itu masalahnya yang suatu malah kalau terlalu besar nominalnya malah ditegur dan terlalu karena menimbulkan istilahnya kan antar anak itu anti bola ya, itu bisa menimbulkan yang tidak baik juga itu tujuannya baik istilahnya, tapi kadang bisa menimbulkan dampak yang kurang baik. Kita karena anak-anak kita mungkin sudah lebih dewasa, mungkin masalah itu mungkin mereka sudah paham juga. Jadi masalah yang kayak itu yang penting kita sediakan kotak istilahnya, nanti berapa isinya nanti biar nanti hasilnya minta installer saya nanti mereka kan tempel aja nanti berapa namanya hari ini berapa kayak itu aja. Jadi istilahnya ada harus bayar tiap hari itu anak kita bekal itu kan kita sukarela aja ya benar. Kalau mau hari Jumat silahkan, mau hari-hari ya apa-apa. Jadi sifatnya itu sukarela. Oke. Kami meminta izin dengan teman-teman kawan keluarga sengaja pas mengajar bapak tadi, soalnya tidak ada paksaan, terserah mau hari boleh, mau seminggu sekali boleh, apapun misalnya boleh, lewat rekening pun juga boleh, tapi ibaratnya kegiatan kita itu pernah diketahui oleh kawan-kawan yang lain kayak itu, kira-kira itu. Mungkin oleh izin bisnis menunggu mulai dengan pembangunan lapangan upacara ya tadi Pak, sama jalan mungkin baik ini belum kita tadi SD juga di SDIT itu kalau membangun paving blok itu karena ada kerjasama dengan CSR ya. Nah mungkin kepada kawan-kawan kedatangan yang mengistiling untuk kerjasama dengan pihak swasta, misalnya ada yang kalau kemarin itu Pak Dani, ya Pak Dani di Dinas LK itu beliau tuh punya link di PLTU di PLTU. Nah lalu PLTU itu mau memberikan bantuan ke SDIT dengan berupa paving blok. Mungkin kalau kita mengharapkan kita berdataan kalau menggawi itu kayaknya pada kesannya kita nih ya kalau ada mampu kitanya untuk pengolahan lapangan upacara, jalan, musola tadi. Komite itu kemarin mentargetkan 3 itu sebenarnya ada harus untuk 6 itu ada ya Pak. Ibaratnya mudah-mudahan karena ketika komite kami selesai, kawan-kawan yang menjadi komite yang lain itu kalau menyambutkan dan melanjutkan kegiatan itu gitu. Jadi mungkin arahan kami minta bantuan bagian seberataan. Kalau bagian ada kekenalan perusahaan atau pihak yang kayak apa yang mau memfasilitasi pembangunan lapangan upacara dengan bantuan berupa paving blok gitu ya atau untuk jalan, kami sangat terbuka untuk itu. Kalau ada yang kenalan kan siapa tahu lah kayak gitu. Jadi
Sebenarnya kami membuka peluang untuk itu. Karena SD kemarin turun ingat itu adalah Pak Ramadhani yang mengusahakan bantuan CSA dari PLTU gitu. Mudah-mudahan kawan-kawan di sini yang sebetulnya diam-diam tapi sebetulnya punya link yang baik itu bisa nanti kalau misalnya ada kayak itu sampai istri kayak kok kemarin ada Bu karena beliau pernah di ya, kegiatan di tata kota gitu kita bahkan sampai berusaha mencari link-linknya, tapi mudah-mudahan kawan-kawan kalau ada itu bisa mencoba untuk memfasilitasi. Kira-kira itu kan yang udah sampaikan yang sudah kami koordinasikan dengan Pak Eko, insya Allah Pak Eko juga sudah tahu waktu kami rapat komite kemarin. Terima kasih. Gimana Bapak Ibu? Mungkin yang masalah sedekah harian itulah tidak setiap hari kota, istilahnya tidak ada pemaksaan di situ, mau hari-hari kok berapa hari sekali kita adil aja wala, kita sepakati masalah ini wala. Kemudian kalau masalah yang protes dua nanti kan masalah laporan upacara. Nah, kalau laporan upacara itu sebenarnya itu kalau dibandingkan dengan musola sebenarnya kalau kita mungkin nggak perlu paving dulu, kita mungkin perlu peningkatan dulu paling ada itu bisa nanti pakai batu split atau LPA itu mungkin nggak terlalu banyak peminatnya kalau dibandingkan dengan plafonnya musola aja itu nggak ada apa-apa ya mas. Itu yang penting anak-anak kita saat melaksanakan upacara bendera itu bisa nyaman, nggak becek dan sebagainya. Itu mungkin bisa dipikirkan dua istilahnya kalau kita belum ada tenaga bisa link lah, berisi link kemana siapa itu bahwa dimasukkan ke sini. Mengingat selama ini malah kita istilahnya ulun istilahnya bagian di konsultan Pak, dari konsultan istilahnya kadang saat penganggaran di dinas itu kadang mereka itu ada dana itu kemana-mana itu kadang mereka itu kan tergantung ada siapa yang minta cantolanya siapa itu harus diatur. Kalau nggak ada anunya lah kan ya kita kadang mengalami susah Pak. Kalau yang dikatakan tadi di SD tadi ada Pak Dani sebenarnya kalau PLTU memang CS-nya bisa jauh Pak, tapi kalau Arutmin nggak bisa jauh-jauh, bisa ring satu saja nggak jauh karena ulun pernah jual dulu tahun 2007 itu CS-nya Arutmin, jadi mengetahui kalau Arutmin lebih ke ring satunya. Jadi kalau jauh-jauh itu mereka itu nggak sampai nominalnya sebesar itu. Paling 1 juta, 2 juta seperti itu aja kalau Arutmin tuh. Sejak waktu zaman belum di situ. Jadi mereka lebih mengembangkan ring satu mereka yang bersentuhan langsung dengan kegiatan tamu mereka. Jadi istilahnya mungkin kita istilahnya di sini mungkin nggak bisa membantu, bisa membawa kawan kita, bisa membawa kawan kita ke sini. Mungkin ada perlu sebenarnya di luar itu banyak istilahnya kegiatan-kegiatan seperti itu, cuman karena mereka itu mencari mana lokasinya pas. Mungkin kalau kita pas kita arahkan aja ke sini, itu bisa sangat kita harapkan yang seperti itu. Mengingat kalau istilah itu disampaikan oleh Ibu Merdan, kalau seperti kita yang menyandang, mungkin ya berat sekali. Kalau kita ingin menjadikan sekolah yang mandiri, benar-benar mandiri, ya masih kita perlu investor ya. Perlu investor yang besar biasanya kalau investor itu mau, tapi harus sesuai dengan aku kan seperti itu. SDIT-nya nanti apa SNPIT dengan SD istilah terbarunya akan bilang namanya. Mungkin itu yang dari komputer mungkin yang bisa kami sampaikan dahulu. Mungkin nanti kalau ada perkembangannya ada perlu ditambahkan nanti bisa koordinasi dengan pihak sekolah. Mungkin dari ulun itu aja Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan maupun masukan dari guru maupun para wali. Oke, selanjutnya untuk pengenalan guru baru. Akan langsung oleh Ibu Sabda Yanti
Urut minta waktu sebentar nih Bapak Ibu. Di semester ini kita ada guru baru. Biar Bapak Ibu mengenal guru-guru yang ada di Santega Salam. Di episode awal dulu yang lainnya sudah diperkenalkan. Silakan Ustazah. Ke depan Ustazah. Nah ini Bapak Ibu guru baru di SMP Salam mulai mengajar di semester ini. Yang pertama tadi Ustaz Ridho ya, Muhammad Ridho Irawan SPD. Beliau latar belakangnya bahasa Arab. Beliau alumni dari UIN Antasari Banjarmasin. Untuk saat ini beliau masih mengajar Al-Quran dan life skill. Kemudian yang di tengah Ustazah Nurul Fitriani SPD. Beliau pendidikan beliau adalah pendidikan agama Islam, alumni dari UIN Antasari dan saat ini mengajar PAI kelas 7 dan 8 dan mengajar Al-Quran. Kemudian yang paling ujung ada Ustazah Astin Sirara SPD. Beliau mengajar bahasa Inggris, alumni dari Unlam. Beliau mengajar di seluruh kelas 7 dan kelas 8. Ini Bapak Ibu guru-guru baru kita ya. Kalau Kinando di luar bisa ditegur ya. Atau kadang-kadang itu siapa sih? Dikira nanti ada wali murid kan atau apa waktu menjemput ya. Nah, ternyata itu guru baru, guru SMP Dasar. Bisa berubah, sudah. Alhamdulillah untuk guru mapel kita hanya PKN yang belum ada. Yang pendidikannya PKN ya. Hanya PKN yang belum ada, yang lainnya insya Allah mengajar sesuai dengan jadwal pendidikannya. Itu untuk menjamin mutu pendidikan SMP Salam. Sementara mapel-mapel yang belum ada gurunya itu diampu oleh guru yang ada, disesuaikan dengan kalau misalnya ya kita minta juga ngajar yang IPS yang linear. Ini seperti itu dan juga mohon maaf kepada Bapak Ibu, hari ini ada beberapa ustazah yang tidak bisa hadir. Ustaz Sofi yang ada di bawah sedang persiapan penampasan dengan siswa yang akan ikut penampasan. Kemudian ada Ustazah Nurul yang sedang mengikuti MGMP matematika hari ini, dan ada Ustazah Nina yang kondisi beliau kurang sehat, semoga segera memulih. Buat kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Oke, baik. Mungkin ingin menyampaikan sedikit terkait program sana atau bisa dikatakan di tahun ini. Nah, untuk program itu ada beberapa tahapan-tahapan yang ingin kami lakukan dari dahulu. Mungkin ada awalnya seperti angket, diberikan seluruh siswa. Fungsinya supaya apa? Supaya kita mengetahui sebelum merumuskan sistem pembelajaran atau sistem di anugerah tersebut. Misalkan kalau yang bahasa Arab identik dengan kurang mungkin nanti karena mungkin terbelakang seperti itu. Nah, maka kita memberikan angket-angket kepada anak-anak pelajaran seperti apa yang disenangi anak-anak, misalkan dari ataupun belajar misalkan di luar sekolah misalkan seperti itu. Nah, selain itu
katakan tadi ada berbagai macam poin-poin yang harus kita katakan untuk merumuskan sistem dari misalkan yang lain lagi seperti permasalahan atau kendala dalam pembelajaran organisasi tersebut. Nah, hal itu nanti kita bisa melihat observasi di sekolah-sekolahan yang menerapkan bahasa asing. Berarti kelompok pembelajaran. Nah, jadi kita dari kelompok bahasa nanti insya Allah mau melihat atau mengobservasi bagaimana sistem kegiatan berbahasa di setiap sekolah. Nah, setelah itu nanti baru kita bisa merumuskan terkait itu pembelajarannya seperti apa nantinya. Nah, itu makanya ada tahapan-tahapan yang panjang untuk merumuskan kegiatan ini karena setahu bahwa masih belum untuk sekolahan yang di luar lingkungan pondok belum ada yang melakukan hal seperti ini. Nah, jadi harus kita teliti, kita cermati terkait sistem-sistem supaya kita bisa mengoptimalisasi pembelajaran atau kegiatan program atau kegiatan berbahasa di lingkungan tersebut. Nah, mungkin itu sih tambahan dari bulan sendiri. Untuk memasuki acara selanjutnya yaitu doa yang akan langsung dipimpin oleh Ustaz Ismail As-Sadyana. Waktu ke depan sebelum إلى حدث المستر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا بالمؤمنين واخرجنا بالفقير وافتح لنا بالعليم وزينا بأخلاق الحليم. اللهم له القضي بدنيا تنقمنا ومسنا البقر أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا رزاق يا عليم وكل شهادة. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ismail dengan doa dan acara ini diberikan barokah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki acara terakhir yaitu menutup. Saya selaku MC pada acara pagi hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari saya ada kesalahan maupun beliau berkenan. Saya mohon maaf. Dan kita akhiri majelis pagi hari ini dengan untuknya dengan membaca seluruh kali dan Astagfirullahaladzim diakhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.